Halo, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Tania Teresia Pangaribuan, biasa dipanggil dengan Tania. Nomor induk mahasiswa saya adalah 230219001. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia. Saat ini saya berada di kelas D. Untuk hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk pemenuhan nilai untuk mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Hari ini saya akan membuat video hasil pembelajaran mandiri saya mengenai materi pegadaian untuk mata kuliah Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diana Napitupulu. Sebelum membahas mengenai pegadaian, kita harus mengenal dulu apa itu gadai. Jika kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadai adalah kegiatan meminjam uang dengan memiliki batas waktu tertentu dengan syarat berupa penyerahan barang dengan tujuan sebagai tanggungan. Dan jika dalam perjalanannya hutang tersebut tidak dibayar, maka resikonya adalah barang yang tadinya menjadi tanggungan beralih ke pemilikannya, menjadi pihak yang memberikan pinjaman atau pihak yang dihutangi, sebagai bentuk ganti kerugian karena tidak dibayar atau tidak dilunasinya sejumlah uang atau hutang. Jika kita melihat dari hukum positif di Indonesia, gadai itu diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kegiatan gadai dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam hukum perdata, gadai memiliki definisi yaitu suatu perjanjian utang piutang dengan memberikan jaminan benda bergerak. Jaminan dalam hal ini memiliki fungsi atau tujuan agar barang-barang yang menjadi objek jaminan itu dapat berada di bawah kekuasaan pemegang gadai atau yang biasanya memberikan hutang. Di Indonesia sendiri, transaksi gadai yang dilakukan secara resmi, terpercaya, serta memiliki legalitas dilakukan dan dijalankan oleh perusahaan perseroan pegadaian. Pegadaian didirikan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk perusahaan jawatan atau perjan pegadaian menjadi perusahaan umum atau perum pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang perusahaan umum atau perum pegadaian. Dan jika kita berbicara mengenai pegadaian, pegadaian itu memiliki tujuan yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang hendak melakukan tindakan pinjam-meminjam, sehingga masyarakat terjamin dan terhindar dari pegadaian yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Jadi menurut saya pribadi, pegadaian ini cukup membantu masyarakat karena jika masyarakat sewaktu-waktu membutuhkan uang untuk keperluan yang mendesak, masyarakat bisa pergi ke pegadaian karena pegadaian memang terafiliasi dengan pemerintah yang pastinya akan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi di dalamnya. Karena jika kita melakukan transaksi gadai di luar pegadaian yang terafiliasi dengan pemerintah, kemungkinan besar akan terjadi dampak-dampak negatif yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan karena memang mereka tidak memiliki legalitas, mereka tidak punya standing sehingga mereka bisa melakukan tindakan semena-mena karena dasar pendiriannya juga tidak secara hukum, seperti itu. Kemudian saya lanjut, menurut pasal 115 KUH Perdata, kegiatan gadai itu atau gadai itu sendiri merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seorang piutang atau yang memberikan utang atas kepemilikan suatu barang yang bergerak yang diberikan oleh seseorang yang melakukan tindakan hutang namun tidak melakukan pembayaran atau pelunasan sampai tempo yang disepakati. Jadi kurang lebih definisi dari gadai itu baik dari KBBI maupun dari hukum positif di Indonesia, salah satunya adalah KUH Perdata, kurang lebih sama, yaitu kegiatan pinjam-meminjam uang yang memang menjaminkan suatu barang atau benda bergerak sebagai jaminan untuk si pemberi utang agar memperoleh kepastian untuk pemenuhan utang itu sendiri. Kemudian dari tadi kita berbicara mengenai kalau gadai-gadaian ini biasanya ada
waktu tempo. Nah, sebenarnya apa sih tempo waktu itu? Berbicara mengenai tempo waktu, barang yang dijadikan tanggungan atau agunan dapat dilakukan penebusan atau waktu pinjamannya itu dapat diperpanjang jika pihak yang melakukan utang belum mampu melakukan pembayaran atau pelunasan hutang hingga waktu yang sudah ditentukan atau sudah jatuh tempo. Jadi dalam perjalanannya, kalau misalnya harusnya nih jika dalam perjalanannya si yang berhutang belum mampu untuk melunasi atau membayar hutangnya, jika ada kata sepakat, maka tempo pembayaran utang akan bisa diperpanjang, namun dengan catatan ada kesepakatan kedua belah pihak. Dan berbicara mengenai waktu tempo adalah waktu atau batasan yang ditentukan oleh si piutang yang memberi utang dan yang utang untuk melunasi sejumlah uang atau sejumlah utang di waktu atau di tanggal tertentu, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi yang memberikan hutang gitu. Kemudian berbicara mengenai gadai, apa sih dasar hukum gadai di Indonesia itu sendiri? Yang pertama kita bisa melihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 178 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan negara pegadaian. Di pasal 5 dijelasin bahwa tujuan dari pegadaian adalah untuk membangun ekonomi nasional dalam bidang pengkreditan dengan tujuan hukum gadai untuk mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman menuju masyarakat yang adil dan makmur, baik dari segi material maupun spiritual. Dalam pasal 6 di Peraturan Pemerintah RI nomor 178 tahun 1961 ini juga disebutkan bahwa pegadaian dalam melakukan kegiatannya harus menerapkan prinsip mudah, cepat, aman, dan hemat. Sehingga dalam kegiatan gadai diharapkan tidak muncul lintah darat, ijon, atau pegadaian gelap atau praktik riba lainnya yang memungkinkan bisa merugikan masyarakat jika terjebak dalam hal tersebut. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa di luar pegadaian yang terafiliasi dengan pemerintah, masih banyak pegadaian-pegadaian di luar sana yang berusaha untuk meraup keuntungan yang sangat banyak dari masyarakat. Makanya dengan harapan adanya pegadaian yang terafiliasi dengan pemerintah, masyarakat bisa menggunakan pegadaian tersebut sehingga masyarakat maupun pegadaian sama-sama memiliki perlindungan hukum atau proteksi. Jadi tidak akan muncul lintah darat, masyarakat tidak merasa dirugikan terlalu berlebihan, atau masyarakat tidak mengalami dampak negatif yang berlebihan karena masyarakat melakukan tindakan gadai-menggadai di pegadaian yang memang sudah terafiliasi dengan pemerintah, sehingga baik masyarakat maupun pegadaian memiliki perlindungan hukum atau proteksi yang cukup sehingga kepastian hukum akan terjamin. Kemudian dasar hukum gadai yang kedua bisa kita lihat dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana disebutkan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh dari pihak selaku piutang atas suatu barang yang bergerak. Barang yang bergerak tersebut diserahkan oleh pihak yang berutang kepada si pemilik piutang dengan perjanjian jika si berhutang tidak mampu membayar atau melunasi hutangnya hingga jatuh tempo yang sudah ditentukan, maka barang bergerak yang menjadi jaminan beralih hak kepemilikannya, yang semulanya merupakan milik si berhutang menjadi milik si piutang. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan di awal bahwa berbicara mengenai pegadaian adalah kegiatan minjam-meminjam uang yang memang di dalamnya ada jaminan benda bergerak, dan kalaupun suatu waktu hutang yang sudah diberikan tidak bisa dibayar atau tidak bisa dilunasi dalam tenggang waktu tertentu, maka benda bergerak yang dijadikan jaminan tersebut akan memiliki atau berpindah status kepemilikan yang sebelumnya dari punyanya si A atau yang utang sama ke si B yang memberikan hutang ke pihak si A. Jadi memang peralihan hak kepemilikan itu akan berganti jika dalam tenggang waktu tertentu utang tidak dibayar. Ini adalah definisi menurut pasal 1150 KUH Perdata maupun definisi secara umum dari KBBI mengenai kegiatan gadai itu sendiri. Kemudian apa saja sih produk-produk dari pegadaian itu? Yang pertama, pegadaian memiliki produk utama. Produk utama itu dibagi beberapa poin. Yang pertama adalah KCA atau kredit cepat dan aman. KCA ini memberikan sistem gadai kepada nasabah untuk semua golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif, mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan aman yang hanya membawa agunan berupa apa saja, perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda, motor, laptop,
kemudian ada handphone, dan barang-barang elektronik yang lainnya yang memang sekiranya layak untuk dijadikan agunan atau jaminan. Selanjutnya di produk utama itu yang kedua ada Krasida. Krasida itu apa sih? Krasida merupakan kredit angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM guna pengembangan usaha dengan agunan perhiasan emas dan barang berkendaraan bermotor. Jadi Krasida ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mengajukan gadai dengan tujuan untuk pembangunan usaha kecil mereka gitu, dan biasanya yang diagunkan itu dapat berupa perhiasan emas dan atau barang kendaraan bermotor. Selanjutnya di produk utama itu ada Kreasi. Apa sih Kreasi? Kreasi itu merupakan kredit yang berupa angsuran bulanan yang diberikan kepada UMKM untuk mengembangkan usaha dengan sistem fidusia, yaitu cukup dengan BPKB sebagai jaminan sehingga kendaraannya masih bisa digunakan, sehingga yang digadai hanyalah bukti kepemilikannya. Berbeda dengan Krasida, kalau misalnya berbicara Krasida itu adalah barangnya sendiri, yaitu tadi sempat aku bilang barang kendaraan bermotor yang memang fisiknya. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai produk utama yang Kreasi, ini berbicara mengenai bukti kepemilikan dari suatu barang bergerak itu. Salah satu contohnya adalah BPKB motor yang dijadikan sebuah jaminan untuk kegiatan gadai ini. Bisa BPKB motor atau BPKB mobil, yang pada intinya memang berbicara mengenai dokumen dengan harapan fisiknya atau kendaraannya masih bisa digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Selanjutnya produk pegadaian yang kedua adalah produk syariah. Ini ada juga beberapa poin. Yang pertama ada RAN. RAN merupakan pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dengan proses cepat, aman, penyimpanan dengan barangnya jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya seperti sepeda motor dan sepeda mobil. Sedangkan kalau ngomongin yang kedua itu ada amanah. Amanah itu merupakan pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Jadi amanah ini berfokus pada dana yang diberikan digunakan untuk pembelian kendaraan bermotor, dan ini menekankan pada prinsip syariah dan memang diperuntukkan untuk karyawan-karyawan dengan pekerjaan atau pengusaha yang bersifat mikro. Kemudian ada ARUM. ARUM merupakan pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Jadi di produk syariah ini ada yang namanya ARUM. Ini sama halnya dengan produk utama yang tadi yang saya sebutkan yang Kreasi. Jadi memang yang difokuskan adalah bukti kepemilikan atau BPKB-nya saja, sehingga barang bergeraknya, benda bergeraknya itu bisa tetap digunakan untuk masyarakat, untuk membantu operasional usahanya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada ARUM Haji. Ini merupakan pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Jadi memang ARUM Haji ini berbeda dengan gadai jenis lainnya. Ini memang tujuannya adalah untuk beribadah gitu, jadi untuk pendaftaran haji, dan memang biasanya yang dijadikan agunan atau jaminan adalah emas. Selanjutnya produk pegadaian yang ketiga itu adalah investasi emas. Jadi di sini ada beberapa. Yang pertama Mulia. Ini merupakan layanan penjualan emas batangan secara tunai atau angsuran dengan jangka waktu fleksibel dan prosesnya mudah. Sedangkan kalau tabungan emas berbicara mengenai layanan pembelian dan penjualan emas sebagai titipan dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Sedangkan yang ketiga ada konsinyasi emas yang merupakan layanan titip jual emas batangan di pegadaian sehingga menjadi aman. Selanjutnya ada produk lainnya yang merupakan jadi produk-produk pegadaian. Yang pertama itu ada pegadaian remittance. Ini merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri, bekerja sama dengan remiten berskala nasional dan internasional. Yang B ada multi pembayaran online atau MPO, merupakan layanan pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pulsa, air minum, pembelian tiket kereta api secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Jadi masyarakat sangat dimudahkan dengan adanya multi pembayaran online ini. Selanjutnya adalah persewaan gedung. Ini merupakan layanan sewa auditorium yang dikelola oleh pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat guna keperluan acara dan seremoni. Selanjutnya ada jasa sertifikasi mulai. Ini berbicara mengenai jasa pengujian batu mulia untuk mengetahui jenis, keaslian, kualitas, dan spesifikasinya. Jadi ada jaminan keamanan di sini.
Kemudian ada jasa taksiran, ini merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan atau permata. Yang terakhir ada jasa titipan, ini berbicara mengenai layanan yang berupa titipan barang berharga sebagai perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor, atau dalam dunia perbankan biasa dikenal dengan istilah Safe Deposit Box atau SDB. Nah, jadi itu merupakan jenis-jenis dari produk-produk Pegadaian itu sendiri. Jadi Pegadaian itu memang cukup luas luang lingkupnya, dan jika kita berbicara mengenai guna uang yang ingin kita pakai, itu biasanya ada spesifikasinya yang seperti tadi. Ada yang memang untuk UMKM, kemudian ada juga yang untuk beribadah. Jadi memang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat akan dipermudah dengan adanya Pegadaian yang memang terafiliasi dengan pemerintah, sehingga masyarakat akan memiliki perlindungan hukum, proteksi hukum, pun Pegadaian juga memiliki legalitas seperti itu. Mungkin itu dulu video pembahasan yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati.